Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video AutoCAD part 7. Di video kali ini kita akan mengenal dan belajar cara membuat layer. Langsung saja ke videonya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenal layer dan teknis layer itu apa. Baik, layer sendiri ini berfungsi mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan propertiesnya. Gunanya dalam menggambar adalah untuk mengenal objek-objek supaya lebih mudah untuk pengklasifikasiannya. Jadi kita lihat di layer ini tidak hanya sekedar warna-warna, tidak sekedar hanya perbedaan warna. Saya punya contoh denah di sini. Ini seperti ini. Di denah ini memang setiap objeknya berbeda warna. Contohnya ini misalnya perabot warna kuning, ya, perabot warna kuning, arsiran warna hijau, dinding luar warna ungu, dinding dalam warna biru. Tetapi fungsi dari layer sendiri bukan hanya untuk memudahkan kita dalam pengklasifikasian objek, tetapi gunanya untuk pada saat kita mengeprint atau mengeplot, kita contohkan saja ya. Misal, saya tidak ingin terplot dengan arsiran. Tanpa arsiran ini ya. Arsiran. Oke. Di sini kita bisa lihat ya. Arsir. Kita bisa matikan. Ini untuk contoh saja. Kita matikan. Oke. Maka arsirannya akan hilang. Misalnya kita matikan asnya, maka asnya otomatis menghilang. Kita tidak perlu, misalnya kita tidak perlu mengcopy kemudian menghapus satu persatu. Misalnya kita tidak butuh interiornya ya, kita tidak perlu menghapus satu persatu seperti ini. Ini kan terlalu lama, ya kan? Ini terlalu lama. Dan juga kalau ingin mengembalikan lagi, kita harus menempatkannya satu persatu, ya kan? Cara cepatnya ya seperti itu, menggunakan layer. Kita lihat di sini, kita klik. Ini tulisannya perabot ya. Kita matikan, maka dia otomatis menghilang seperti ini ya. Tidak perlu seperti ini tadi. Oke, saya akan jelaskan ya cara membuat layer seperti ini. Saya sudah siapkan tabelnya untuk pengklasifikasian layer per layer. Untuk video pembuatan tabel bisa tonton di video sebelumnya ya. Kita masukkan satu persatu, mulai dari nama layer, tebal, jenis garis, keterangan sesuai contoh ini ya. Persis saja. Kita percepat saja ya. Oke, sudah jadi ya. Seperti ini. As 00 jenis garis. Kemudian langkah pertama kita masuk ke layer. Shortcut daripada layer adalah LA Enter. Oke, maka tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita fokus ke 3, terus di atas, di paling atas yaitu ini New Layer. New Layer sendiri berfungsi untuk membuat layer baru. Shortcutnya adalah Alt N. Kemudian delete layer, shortcutnya adalah Alt D. Dan kemudian untuk set current ini adalah untuk mengaktifkan layer yang akan dipilih, yaitu shortcutnya Alt C. Kemudian ini adalah name untuk menamai layer. Oke. Kemudian logo lampu dan matahari ini sebenarnya fungsinya sama ya, walaupun secara rinci itu berbeda, tetapi sama untuk mengaktifkan dan menonaktifkan layer seperti contoh di awal tadi ya. Kemudian lock layer ini untuk mengunci layer supaya tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diselect, tidak bisa di move, tidak bisa dimodify dengan cara apapun ya, di lock. Kemudian ini untuk print. Jadi pada saat kita mengeplot dan mengeprint, apabila ini disilang seperti ini, dinonaktifkan, ini ada tandanya ya, maka layer yang ternonaktifkan itu tidak ikut terprint.
Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk jelasnya, apabila print ini kita matikan, misal kita arsir ya, arsir kita matikan, kemudian kita plot, ini untuk contoh saja. Untuk video plotting bisa nantikan untuk video selanjutnya. Oke, ini ya, kita preview. Kita preview, maka arsiran ini tadi tidak ikut terprint ya. Kita contoh lagi. Misal perabot. Padahal previewnya masih ada ya, masih terlihat ya arsirannya. Misal kita perabot, ini kita matikan printoutnya. Kemudian kita print, kita preview. Kita preview, lihat perabotnya hilang ya. Jadi seperti itu maksudnya fungsinya. Padahal di preview sini itu masih ada. Kemudian color ini adalah warna. Jadi kita bisa membedakan layer-layer tersebut dari warnanya. Kemudian line type atau tipe garis. Karena masih file baru, ini masih ada satu tipe garis. Untuk memunculkan datanya, kita klik load ini ya. Maka pilihan tipe garis bermacam-macam di sini. Kita bisa pilih sesuai yang kita butuhkan. Oke, kemudian line weight atau tebal garis. Di sini juga bermacam-macam. Mulai dari 0, paling tipis dan paling tebal 2,11. Oke. Cukup itu saja yang harus diketahui. Kemudian kita buat layer sesuai dengan contoh ini ya. Contoh ini. Kita bisa klik ini atau kita bisa pakai shortcut ALTN. Oke. Layer pertama yaitu as. Kita namai ya as. Kemudian kita pilih warnanya. Disarankan untuk warna sendiri itu disarankan warna-warna cerah ya, sekitar ini. Jangan warna-warna gelap karena media kerja kita itu hitam ya. Jadi kalau misalnya warna-warna gelap ini tidak akan kelihatan. Kita urut saja ya dari kiri, merah. Oke. Kemudian untuk jenis garisnya ini center. Di sini belum ada center, kita load, kita cari center. Center ini ya. Kita klik, kita oke. Kemudian ke load. Kita pilih centernya, kemudian kita klik oke. Ini line weight atau tebal garis itu 0,00. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi layernya ALTN. Layer kedua adalah arsir beton. Oke. Kemudian warnanya ini, jenis garisnya continuous. Kemudian untuk line weight-nya 0,05. Kemudian kita buat ketiga yaitu arsir dinding. Ini DDG ini maksudnya dinding ya. Kita pilih warna, jangan juga terlalu mirip ya. Ini sama ini kan mirip ya dengan as. Kita pilih sebelahnya. Oke. Kemudian jenis garis tetap continue. Kemudian line weight juga 0,05. Kita copy lagi. Kita namai arsir kolom. Ininya kita colornya kita ganti. Kolom ini sama, line tab sama, line weight sama.
Kemudian kita copy lagi, dinding dalam, pilih warnanya, pilih line width-nya 0,25. Ini ya. Line tab tetap continue. Kita copy lagi, dinding luar, kita cukup mengganti warnanya saja. Kita ganti ini ya misalnya. Kemudian kita copy lagi, potongan line tabnya berbeda ya, yaitu dash dot. Ini dash dot, kita cari dash dot ini ya. Oke, kita klik yang sudah kita klik dash dot ya. Oke, maka dia akan ganti menjadi dash dot. Oke, kemudian untuk line width-nya 0,35 seperti ini ya. Kemudian kita copy lagi, kita ganti teks. Oke, jadilah ke 18 layer. Oke. Apabila ingin rename atau menamai ulang sebuah layer, kita bisa klik layernya, kemudian klik kanan. Ini ya, rename layer. Bisa juga shortcutnya F2 langsung rename layer. Kita bisa rename ya. Ya, bisa kita rename. Kemudian apabila kelebihan ya, misalkan kelebihan gini, kita bisa delete layernya ini ya. Shortcutnya tadi ALTD. Ini ya. Nah, maka dia akan terdelete. Untuk mengaktifkan layer yang akan dipakai, yaitu gunakan set current. Misal ini kan tanda layer itu teraktifkan atau sudah terset, itu adalah ini tanda centang. Kita ingin membuat as, kita centang, maka garis yang akan terbuat adalah garis dengan layer as. Oke, dia putus-putus. Kita akan mengklasifikasikan berdasarkan nama sesuai dengan layer yang sudah kita buat. Caranya yaitu kita klik satu per satu teksnya dan garisnya. Kemudian ini di atas akan muncul layer-layer yang sudah kita buat. Ya, kelihatan ya, dia ganti-ganti warna sesuai dengan apa yang saya tunjuk ini. Kita ingin milih as, kita klik as, kita klik, maka tulisan-tulisan ini akan berlayer as. Kemudian kita buat arsir beton ya, arsir beton ini. Kemudian tidak bisa ya seperti ini, kita harus escape terlebih dahulu. Apabila kita misalkan tadi kan saya memilih arsir beton, saya belum escape, kemudian saya klik arsir dinding, kemudian nanti saya akan pilih arsir dinding, maka arsir beton ini akan ikut ke arsir dinding ya. Ini ya, bisa dilihat ya. Jadi kita untuk mengklasifikasikan sebuah sesuatu atau objek yang baru, kita harus escape dulu. Pastikan teks atau objek yang tidak ingin kita
layering, tidak ingin kita klasifikasikan, itu terselect ya, terpilih. Oke, kita pilih arsir dinding, oke, kemudian arsir kolom, oke, jadi ya, jangan lupa di save. Kemudian apabila kalian sadar ini ketebalan garisnya itu sama semua ya, maksudnya previewnya dengan hasil printout itu berbeda. Ini hasil printoutnya ya, tebal tipis. Untuk preview di AutoCAD-nya berbeda. Solusinya adalah kita klik LW, kemudian kita klik display line weight. Oke, maka bisa dilihat ya ketebalan, ini tadi 40. Oke, bisa dilihat ya ketebalan garisnya menjadi berbeda-beda sesuai dengan line weight yang ada pada layer ya. Ini bisa dilihat paling tebal 0,40, dia paling tebal 0,35 segini, 0,30 segini. Oke, bisa dilihat ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.